Jadi saya ucapkan selamat datang di kampung tradisional suku Sasak yang masih mempertahankan ada tradisi dan bentuk bangunan rumah kami di sini. Jadi kampung kami ini adalah kampung paling tertua di Lombok Tengah bagian selatan. Dan nama kampung kami ini Sade, ya, Desa Adat Sade. Jadi Sade itu artinya obat atau kesadaran. Jadi kampung kami ini bukan hanya untuk jadi sekedar objek wisata saja, tapi kami masih tinggal di sini. Dan di sini ada 150 kepala keluarga yang tinggal, 150 rumah juga. Jadi satu rumah satu kepala keluarga yang tinggal. Jumlah penduduknya sekitar 700-an orang. Dan yang 700-an orang ini masih bisa dikatakan satu rumpun keluarga kami di sini, karena sampai sejauh ini kami kebanyakan menikah antar sepupu atau kerabat sendiri. Jadi itulah salah satu upaya kami untuk mempertahankan ada tradisi dan kerabatan kami di sini. Dan untuk ada tradisi kami di sini, kalau menikah itu sama sekali tidak diperbolehkan untuk dilamar ataupun tunangan. Ada tradisi kami di sini kalau menikah itu ada namanya kawin culik sama kawin lari. Ya, jadi pengertian kawin culik sama kawin lari ini memang berbeda. Kalau kawin culik hanya berlaku kepada sepupu saja. Jadi misal biarpun tidak suka sepupu cewek, kalau ada sepupu cowoknya suka sama dia itu boleh dipaksa, boleh diculik. Jadi tanpa pacaran juga bisa kalau sama sepupu. Beda lagi sama yang kawin lari. Jadi yang kawin lari ini yang sudah suka sama suka dulu. Dan kemudian kalau melarikan anak gadis di sini juga memang malam hari. Kalau siang hari kemudian meninggal juga. Karena memang benar-benar tanpa pengetahuan orang tua. Karena kalau di sini ngelamar secara baik-baik itu malah merendahkan adat kami di sini. Jadi lebih baik dilarikan. Dan pas melarikan ini kita bawa keluar kampung dulu. Kita titip di kerabat terdekat di luar kampung, dan pagi-paginya itu baru ada utusan dari pihak laki-laki yang memberitahu pihak perempuan bahwa anak gadisnya sudah diculik atau dilarikan sama si A untuk dinikahkan. Jadi setuju tidak setuju orang tua anak gadis, kalau anak gadisnya sudah berhasil dibawa lewat dari suatu malam harus ada akad nikahnya. Jadi biarpun kadang-kadang memang anak gadis ini tidak suka juga yang mau nyuliknya ini, tapi memang kalau udah berhasil dibawa lewat dari satu malam itu, jadi biarpun pulang paginya ke rumah orang tuanya tidak bakal diterima lagi, dia harus ada akad nikahnya dulu. Kemudian dinikahkan secara muslim karena agama kami di sini alhamdulillah muslim. Dan untuk acara adat terakhir namanya surung serah haji kerama, jadi itulah tempat pengantaran seserahan. Dan sebagai seserahan kami di sini itu berupa 25 lembar kain dan satu pucuk keris sebagai serahan kami di sini. Tapi untuk seserahan kami ini cuma simbolis saja, bukan untuk diberi pada pihak perempuan gitu. Jadi kalau untuk mas kawinnya semampu lelaki membayar saja. Dan setelah itu baru ada acara adat nyongkolan, itu iringan pengantin. Itu adalah proses akhir dari pernikahan. Jadi seperti arak-arakannya, masih menggunakan alat musik tradisional gendang bele untuk arak-arakannya. Itulah proses akhir dari pernikahan. Dan kemudian kami yang 150 kepala keluarga di sini dipimpin kepala kampung, kepala adatnya juga, jadi kami sebut jeruk kriang. Jadi dia memimpin kami di sini sebagai jeruk kriang ini turun temurun. Jadi tidak secara dipilih. Kebetulan rumah beliau ini jadi sudah tinggal di sini kepala kampung kami depan ini. Dan kalau tempat duduk ini memang adalah balik pertemuan kami di sini. Jadi kalau ada musyawarah, rapat, kami selesaikan di tempat ini. Dan nanti di dalam kita bisa lihat salah satu rumah adat yang paling tertua di sini, yang fondasi lantai rumah masih terbuat dari tanah liat, campuran dari sekam padi. Lalu kami mengepel pakai kotoran sapi atau kotoran kerbau. Jadi kotoran sapi atau kotoran kerbau itu sebagai perekatnya juga. Selain itu kalau mengadakan acara ritual sakral di sini wajib lantai rumah kami pel pakai kotoran sapi atau kotoran kerbau. Menurut orang tua kami itu sebagai penolak bala. Jadi biarpun agama kami di sini Muslim, tapi ada tradisi seperti itu masih kami jaga. Dan untuk nama bangunan rumah yaitu Balai Tani. Balai artinya rumah, tani memang warga kami di sini sebagai petani, kami cuma bisa panen satu kali setahun karena cuma mengharapkan hujan saja. Untuk hasil tambahannya para ibu-ibu mengerjakan tenun untuk dijual kepada para pengunjung yang masih di sini. Nanti kita bisa lihat di salah satu tempat untuk hasil kerajinannya. Dan kalau dari segi harga di sini kalau ada minat nanti bisa tawar menawar. Ini saya jadi satu tempat untuk melihat cara pengerjaannya. Jadi lebih jelasnya mari kita bisa langsung. Ya mari.
pendek ya. Kalau pohon yang kering ini kami sebut pohon cinta, Mas. Karena orang tua dulu banyak janjian di sini kalau mau kawin lari. Karena pohon ini tepat di belakang rumah, kalau janjian di sini jarang yang lihat karena dulu memang gelap dan banyak daunnya juga. Gitu. Kalau mau foto silakan. Nah, kalau bangunan yang tinggi ini awal pandemi kami bangun untuk memantau kegiatan masyarakat yang keluar masuk dari kampung kami ini. Jadi memang nanti takut kena di luar atau gimana gitu. Jadi untuk fasilitas tambahan. Ya, silakan kalau yang foto dulu. Oke, mau foto sama-sama saya bantu biar ada kenangan di sini. Kita bisa ambil gambar di lorong ini. Gar, kau tadi nyebut nama siapa, Gar? Tabe. Ya. Siapa? Siapa? Binyo. Iya, gue lupa bin lagi. Oh, tidak Diki nyebut nama siapa tadi nih? Devita Kumalasari kemarin. Devita, siapa? Kemarin. Gede bidan. Bidan bae penting bidan. Oh, jeli ini apinya Muhadis. Ya. Apinya Muhadis. Milki. Aku dulu biru ya, apinya manis kan. Kawasan itu sini, Su. Jadi ini adalah salah satu rumah paling tertua di sini. Filosofi rumah kami di sini kenapa dibuat pendek atau rendah depan? Jadi biarpun tidak ada pemilik rumah, sebelum masuk itu merunduk, menghormati pemilik rumah. Itu filosofi. Bisa lihat ke dalam tidak apa-apa ya. Jadi untuk lantai rumah ini sama sekali tidak menggunakan semen. Ini terbuat dari tanah liat, campuran dari sekam padi. Dan kami mengepel pakai kotoran sapi atau kotoran kerbau itu paling 1 atau 2 kali dalam 1 minggu. Jadi kami lumuri pakai kotoran sapi atau kotoran kerbau ini 1 atau 2 kali dalam 1 minggu. Jadi kita ngambil kotoran sapi itu yang masih baru memang. Jadi tujuannya itu kenapa kita ngambil yang masih baru biar cepat hilang baunya. Gitu. Bisa masuk naik tidak apa-apa Mas ya. Jadi kalau di dalam sini ini ada tempat memasak dan ada 1 kamar tempat tidur anak gadisnya memang. Gitu. Bisa lihat ke dalam tidak apa-apa Mas, silakan untuk ambil videonya. Jadi ada 1 ruangan di dalam ini tempat tidur anak gadisku. Jadi berapa gadisnya tidurnya di dalam. Ya salah satu rumah paling tertua di sini. 200-an tahun. Seperti kalau pintunya ini memang tidak. Yang paling sering kami ganti memang atapnya. 7 atau 8 tahun. Tergantung dari pemasangannya ini. Jadi film-film alang-alang ini kan keris. Jadi yang boleh naik simbol dari Pulau Lombok. Di satu Lombok saya miliki 4 sampai 5 kepala keluarga.
ketat banget Ya, gitu. ketat. Bisa ini aja tinggal kita lagi ya. Terus foto ini aja. Sini sini. Iya, dari Palembang. Widih. Nasi balap lah racing cuman ini.
jam ke objek wisata Benang Lambu. Walaupun keadaannya begitu solusinya. Ayo ojek. Lanjut bang, jalan lebih sehat. Part-time lover, how we suffer now. And I don't wanna waste no more of your precious time. I don't wanna say part-time lover, how we suffer now. So I don't wanna sit in again with you, baby, tonight. I don't wanna love, I don't wanna fight. I don't wanna have to tell you all the things I know. I don't wanna stay. I don't wanna go. Sesudah dari Benang Lambu, kita melanjutkan perjalanan untuk menuju ke desa Sembalun. Di sepanjang perjalanan, kita disuguhi hujan. Saya salah tuang ya. Tak terasa, kabut sudah semakin naik.
karena di sepanjang perjalanan kita diguyuri hujan, bahkan sesekali jalan sangat licin. Biasanya selalu kuat. Rondo dak, Gar? Ansap. Dia tuh nunggu kita mau minta tolong lagi. Setelah mendinginkan mobil beberapa saat, kita melanjutkan perjalanan untuk menuju ke desa Sembalun.
drama di perjalanan, kita sampai di desa Sembalun sesudah maghrib, dan kita akan melanjutkan menuju base camp. Ada.